Oke, untuk suka fisika kali ini kita mau bahas tentang efek Doppler. Dimana di sini efek Doppler itu rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk misalnya rumus umumnya adalah frekuensi pendengar sama dengan pi cepat lambat bunyi di udara plus minus pi pendengar dibagi dengan pi cepat lambat di udara plus minus PS. PS itu kecepatan sumber, kalau pp itu kecepatan pendengar dikali frekuensi sumbernya. Ini adalah rumus umum untuk efek Doppler. Nah, untuk efek Doppler nanti ada syaratnya, dimana kalau kecepatan pendengar itu, aku bilangnya kecepatan pendengar berarti P itu berarti pahala. Artinya kalau pendengar atau pahala mendekat, maka ini mendekat, dia adalah positif. Nanti kalau misalnya pendengarnya menjauh, berarti kan pahalanya menjauh ya. Berarti kalau pahala menjauh, nilainya akan negatif. Gitu. Beda sama kecepatan dari sumbernya. Sumbernya itu kalau dia mendekat, kita lambangin S itu sumber atau setan. Setan itu kalau dia mendekat maka dia negatif, tapi kalau dia menjauh, dia nilainya, kalau setan menjauh kan kita akan lebih positif ya. Begitu cara menghafalnya. Oke, untuk soalnya gimana, kita lihat di sini. Jika mobil pemadam kebakaran bergerak menjauhi seseorang, di mana mobil pemadam kebakarannya itu sedang bergerak dengan laju 20 meter per second sambil membunyikan sirine pada frekuensi 400 Hz, di mana cepat lambat bunyinya 300 meter per second jadi orang tersebut sedang berdiri di tepi jalan, maka orang tersebut akan mendengar frekuensi sirine pada frekuensi berapa. Oke, maka di sini kita tulis dulu yang diketahui. Jadi mobil kebakarannya itu, pemadam kebakaran kan membunyikan sirine, maka mobil pemadam kebakaran itu sumber bunyinya karena membunyikan sirine. Jadi kecepatan sumber sama dengan 20 meter per second. Nah, karena mobil pemadam kebakaran bergerak menjauhi seseorang, maka kalau setan atau sumber menjauh tadi kan ya, kalau setan menjauh maka nilainya plus. Berarti di sini kita pakai plus. Gitu. Lalu kecepatan pendengarnya ada enggak? Karena pendengarnya itu berdiri di tepi jalan, berarti kan pendengarnya tidak bergerak, dia diam aja, maka kecepatannya adalah 0. Lalu di sini ada mobilnya membunyikan sirine, frekuensinya 400 Hz, maka itu adalah frekuensi dari sumbernya, sama dengan 400 Hz. Nah, untuk cepat lambat bunyi kita lambangkan sama V, 300 meter per second. Yang ditanya adalah ya, frekuensi sirine. Jadi orang tersebut akan mendengar frekuensi sirine pada frekuensi berapa, atau frekuensi yang didengar oleh pendengar. FP lambangkan. Nah, karena di sini rumusnya FP sama dengan V plus minus PP per P plus minus PS kali frekuensi sumber, maka kita untuk menjawabnya kita langsung masukkan frekuensi pendengar sama dengan pi-nya ya, di sini pi 300. Untuk pendengarnya 0, maka nggak usah ditulis ya, karena kan 0. Pi lagi 300. Kecepatan sumbernya tadi karena sumbernya itu menjauhi orang, maka dia positif. Kita tulis di sini langsung positifnya. Dikali dengan frekuensi sumbernya yaitu 400. Nah, setelah itu kita hitung di sini 300 per 320 dikali dengan 400 ya. Maka kalau kita hitung di sini 300 per 320 di sini kalau kita sudah hitung hasilnya adalah 375. 375 satuannya adalah Hertz. Begitu ya. Nah, di sini jawabannya adalah 375 itu yang A. Gitu ya. Karena kan 300 kali 400 itu 1200 120.000 dibagi dengan 320, kita cek ya.
375. Oke, benar. Sekarang kita mau melanjutkan soal yang kedua. Oke, kita lihat di bawahnya. Di sini ada seorang penonton pada lomba balap mobil mendengar bunyi deru mobilnya yang berbeda ketika mobil mendekat ataupun menjauh. Rata-rata mobil balap mengeluarkan bunyi 800 Hz. Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per second dan kecepatan mobilnya 20 meter per second, maka frekuensi yang didengar saat mobil mendekat. Artinya di sini kalau kita mau tulis yang diketahuinya, di sini rata-rata mobil mengeluarkan bunyi. Jadi mobil balap itu adalah sumber bunyinya. Kenapa? Karena mobil balap itu mengeluarkan deru mobil, di mana frekuensi sumber disebutnya adalah 800 Hz. Kecepatan bunyi di udara 340 berarti adalah V-nya meter per second. Kecepatan mobil adalah kecepatan sumber karena mobil yang mengeluarkan bunyi. Maunya adalah frekuensi yang didengar saat mobil mendekat, berarti sumber mendekat ya. Sumber itu tadi kita lambangkan sama setan. Kalau setan mendekat berarti minus ya. Kalau sumber mendekat berarti setan mendekat, minus buat kita kan. Maka kecepatannya adalah 20 meter per second. Lalu kecepatan pendengarnya adalah seorang penonton itu kan. Seorang penonton mendengar bunyi mobil. Nah, penontonnya itu berdiri kan pasti, dan dia memiliki kecepatan ya. Para penonton pada lomba balap mobil mendengar, maka penontonnya itu akan diam, tidak ada kecepatannya, maka kecepatan pendengarnya adalah 0. Yang ditanya adalah frekuensi yang didengar saat mobil mendekat, berarti frekuensi pendengarnya berapa. Oke, yang tadi rumusnya adalah frekuensi pendengar sama dengan pi, karena di sini plus minus pi pendengar, Pi plus minus PS kali frekuensi sumber, itu kan ya rumusnya. Maka kita masukkan FP sama dengan 340 untuk cepat lambat bunyi di udara. Karena kecepatan pendengarnya 0, kita tidak masukkan ya, kan langsung 0. 340 tambah 0 atau minus 0 ya tetap sama. 340 untuk bawahnya, untuk kecepatan sumber dia kan negatif 20 ya. Di sini kalau kita lihat tulis minus 20 dikali dengan frekuensi sumbernya 800. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat sama dengan frekuensi pendengar sama dengan 340 per 360 dikali dengan 800. Ya. Di sini 340 dikurang 320 kok 360 ya. Di sini 320. Oke. 320. Nah, di sini bagi ini bisa hasilnya adalah 12,5. Nah, 12,5 kalau kita kali 340 hasilnya akan setelah dihitung itu 850 satuannya Hertz. Oke, sekarang kita lihat jawabannya. 850 Hertz itu yang D. Nah, ini jawabannya. Kok yang E ya, nyoretnya salah nih. Yang D 850 Hz. Itu untuk contoh soal nomor 2. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 3 untuk efek Doppler ini ya. Soal selanjutnya adalah di sini ada suatu sumber bunyi ya yang bergerak relatif terhadap pendengarnya yang diam. Jadi pendengar itu diam, otomatis pendengarnya 0. Bila cepat lambat bunyi di udara 325, maka V-nya 325 meter per second. Kecepatan sumber bunyi 25 meter per second. Pertanyaannya, maka perbandingan frekuensi yang diterima pendengar itu pada saat bunyinya mendekat dan menjauh. Oke, jadi kecepatan sumbernya sih 25 meter per second. Nah, kalau sumbernya itu mendekat, maka kita anggap sumber itu kan setan. Kalau setan mendekat berarti negatif. Kecepatan sumber kalau dia menjauh, kalau setan menjauh kan positif bagi kita, maka dia positif 25 meter per second. Pertanyaannya adalah perbandingan ya. Maka yang ditanyakan frekuensi pendengar mendekat dan frekuensi pendengar untuk menjauh. Oke. Berapa ya? Maka untuk menjawabnya
frekuensi pendengar untuk mendekat MD dibanding dengan frekuensi pendengar untuk menjauh MJ. Maka rumusnya tadi kan V untuk pendengar yang diam, berarti di sininya kita tulis misalnya plus atau minus, sebenarnya sama aja kalau untuk yang 0, atau kita lambangkan V aja karena pi pendengarnya adalah 0, kita lambangkan V aja dibagi dengan V karena dia mendekat tadi minus, maka di sini kita taruh, atau kita langsung masukin aja ya angkanya, kita langsung masukin deh di sini, kita ganti 325. Oke, 325 tambah 0 atau minus 0 ya tetap 325 untuk yang mendekat, ini perbandingan. Untuk yang mendekat, kecepatan sumber mendekat berarti minus 25 dikali. Nah, di sini kita butuh frekuensi sumber. Frekuensi sumber cuma kita lambangin Fs aja. Karena kalau baik menjauh sama mendekat, frekuensi sumbernya kan pasti akan sama, ya. Nah, untuk yang menjauh 325 karena pendengarnya 0 ya tetap 325 dibagi dengan, ya. Di sini adalah 325. Untuk yang menjauh, ya ini kan menjauh, maka dia plus 25 dikali frekuensi sumber. Oke, maka karena ini sama frekuensi sumbernya, aduh, rambutnya mau belajar juga nih kayaknya. Jadi ini kita coret, atas juga kita coret karena sama, ya. Sisa Fp mendekat banding Fp menjauh, Mj sama dengan ini jadi 1 per 300 dibagi dengan 1 per 350 yang bawah, ya. Maka ini bisa pindah, jadi ini bagi ini naik, 350 nya jadi di atas, 300 nya di bawah. Ini coret sama ini bisa bagi 5 di sini 7, bagi 5 di sini 6. Maka perbandingan frekuensi pendengar mendekat dan menjauh adalah 7:6. Maka yang benar adalah yang C, 7:6, ya, bukan 6:7. Oke, begitu untuk soal selanjutnya. Kita lihat di soal yang terakhir di efek Doppler. Oke, untuk soal yang selanjutnya, soal terakhir. Ini adalah kita baca dulu soalnya, ya. Di sini adalah seseorang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 54 km per jam dan sebuah mobil ambulans sambil membunyikan sirene 1800 Hz melaju dengan kecepatan 72 km per jam di depan pengendara sepeda motor. Nah, jika cepat rambat bunyi di udaranya adalah 320 meter per second, maka frekuensi bunyi sirene yang didengar oleh pengendara sepeda motor. Oke. Sekarang kalau soalnya seperti ini, aku mau tulis dulu, misalnya di sini ada motor. Di sini ada mobil ambulans. Mobil ambulans, ya. Nah, di sini sekarang kita mau lihat seorang yang mengendarai sepeda motor, kecepatannya adalah 54 km per jam. Nah, karena di sini ambulans yang membunyikan sirene, di mana frekuensi sirenenya adalah frekuensi sumber, jadi ambulan itu adalah jadi sumber, sedangkan motornya jadi pengendara motornya. Frekuensi sumbernya adalah 1800 Hz. Lalu berarti kecepatan sumber sama dengan 72 km per jam. Maka ini kita harus buat jadi meter per second. 72 km jadiin meter kan jadi 72.000. 1 jam itu 3.600 second. Ini meter, ini second. Jadi kalau dibagi ini jadi 20 meter per second. Nah, untuk kecepatan pengendara motornya, karena dia pendengar, V pendengar itu adalah 54 ya, 54 km per jam. Maka sama kita buat juga menjadi meter per second, jadi 54.000 dibagi dengan 3.600. Jadi ini coret sama ini hasilnya adalah 15 ya. Kalau kita hitung 54.000 kita bagi 3.600 sama dengan 15 meter per second. Oke, kita geser. Nah,
Di sini cepat lambat bunyi di udaranya adalah V 320 meter per second. Pertanyaannya adalah maka frekuensi bunyi sirine yang didengar oleh pengendara sepeda motor. Berarti yang ditanya adalah FP. Nah, frekuensi pendengar. Sekarang kita analisis dulu. Di sini dibilangnya kan tadi ambulans, sebuah mobil ambulans itu melaju kecepatannya 72 di depan pengendara sepeda motor, ya. Maka motornya bergerak ke sini, ambulans kan bergerak ke depan juga kan, ya. Nah, dari sini kita bisa analisis kalau motornya itu, pendengarnya itu bergerak mendekati. Nah, pendengar mendekati berarti pahala mendekat. Ini berarti plus, ya. Nah, untuk sumbernya kan menjauhi, ya, menjauhi pendengar, berarti setan itu menjauh. S itu sumber atau setan. Kalau setan menjauh berarti ini juga positif, ya. Dari situ kita mau jawab F pendengar gitu, ya. Oke, kita geser ke sini. Oke, kita geser sedikit. Nah, di sini F pendengar kan V plus minus P pendengar per P plus minus P sumber kali frekuensi sumber. Sekarang F pendengar sama dengan gitu, ya, kita buat di sini. Sama dengan V-nya itu 320 cepat lambat bunyi, P pendengarnya yang ini si pengendara motor plus, langsung dimasukin. Kalau di sini plus ya masukin plus, kalau nanti minus ya minus. Plus 15 dibagi 320. Kebetulan di sini kecepatan sumbernya plus juga, plus 20 dikali dengan frekuensi sumbernya 1800 satuannya hertz. Dimana di sini jadi 320 tambah 15 jadi 335 per 340 dikali 1800. Oke, kalau kita hitung ini langsung ini, ya. Jadi 1180 dikali dengan 335 itu sama dengan 60.300. Kalau kita bagi 34, hasilnya adalah di sini 1773,5. Jadi kita bulatin 1774, satuannya adalah hertz. Begitu, ya. Oke, ini adalah contoh soal yang terakhir dari efek Doppler. Semoga penjelasannya dapat dimengerti.